Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Nurhamidah, NIM 1802101020007. Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efek Compton, yaitu meliputi apa itu efek Compton, bagaimana persamaan efek Compton, dan penerapan efek Compton. Baik teman-teman, apa itu efek Compton? Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya sinar X atau foton mengenai elektron dia, sehingga akan menjadi foton terhambur dan juga elektron. Pada tahun 1922, Arthur Holly Compton melakukan sebuah eksperimen. Dalam eksperimennya, dia menemukan sebuah kejadian menarik, sehingga membuat dia ingin melakukan sebuah percobaan lagi, yaitu dilakukan pada tahun 1923. Apa sih percobaan yang dilakukan oleh Compton pada tahun itu? Yuk simak video selanjutnya. Pada tahun 1923, Arthur Holly Compton melakukan percobaannya dengan menembakkan sinar X monokromatis ke dalam grafit. Kemudian terjadilah hamburan sinar. Kemudian Compton melakukan penelitiannya dengan mengukur menggunakan spektrum. Pada pengukuran spektrum tersebut, Compton mendapatkan hasil bahwa hasil sinar hamburan lebih panjang daripada sinar X semula. Semakin besar sudut hamburan, delta lambda semakin besar. Karena percobaan ini dilakukan oleh Compton, maka disebut dengan efek Compton. Baik, untuk mengetahui penjelasan yang tadi atau memperjelas dari penjelasan yang tadi, maka dapat kita lihat skematik berikut ini. Pada percobaan Compton, yaitu Compton menembakkan foton atau sinar X ke dalam elektron. Kemudian, foton akan menjadi foton terhambur dan juga elektron terhambur. Foton terhambur memiliki panjang gelombang lebih panjang daripada foton datang. Hal ini dikarenakan sinar pada foton datang mengalami pengurangan energi, di mana pengurangan energi tersebut dikurangi atau diserap pada elektron. Kemudian, ketika sinar terhambur lebih pendek, maka panjang gelombang sinar terhambur akan panjang. Dari tumbukan antara foton dengan elektron yang diam, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Berdasarkan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum, serta E sama dengan HF atau disebut dengan foton, dan E sama dengan mc kuadrat, momentum foton ditulis sebagai P sama dengan mc sama dengan HF sama dengan H per lambda. Apabila hamburan di atas dianggap sebagai tumbukan elastis sempurna, maka berlaku pada sumbu X sama dengan HF per C cos theta plus P cos psi. Pada sumbu Y sama dengan HF per C sin theta plus P sin psi
kemudian E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus M0 C pangkat 4. Dari percobaan tadi, maka diperoleh persamaan efek Compton, yaitu lambda aksen min lambda sama dengan H per M0 C 1 min cos theta, di mana lambda adalah panjang gelombang awal dengan satuan meter, lambda aksen panjang gelombang akhir dengan satuan meter, H tetapan Planck sama dengan 6,63 kali 10 min 34 joule second, M0 massa diam elektron dengan satuan kilogram, C cepat rambat cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dengan satuan meter per sekon, theta merupakan sudut hambur, di mana H per M0C sama dengan panjang gelombang Compton. Adapun penerapan efek Compton itu sendiri yaitu terdapat pada Compton teleskop, spektroskopi gamma, Comptel atau Compton teleskop. Compton teleskop merupakan perkembangan dari teleskop pancar Compton. Pada teleskop pancar Compton terdapat dua tingkatan instrumen. Sebuah elektron dalam suatu scintillator menyebarkan sinar gamma Compton berupa sebaran kosmik pada tingkat atas. Pada tingkatan kedua, terdapat bahan scintillator yang menyerap foton tersebar. Foton akan bergerak sendirinya ke bawah pada tingkatan kedua ini. Kemudian, prinsip kerja dari Comptel atau Compton teleskop. Lapisan pendeteksi pertama berwarna biru dan yang kedua berwarna hijau. Foton yang masuk dari atas menyebarkan Compton pada lapisan biru, kemudian diserap oleh lapisan hijau. Sinar gamma Compton tersebar di tingkat lapisan atas hanya sebagian kecil sehingga area efektif yang mampu dideteksi oleh teleskop pancar Compton relatif kecil. Setiap lapisan menyimpan hasil pengukuran energi dengan resolusi energi detektor yang dibatasi ketidakpastian. Hasil cukup baik, 5-10%. Comptel memiliki pendekatan analisis data lebih konvensional. Saat ini, penelitian teleskop Compton lebih menekankan pada pelacakan elektron tersebar di tingkat atas, sehingga dapat ditentukan solusi untuk masuk dan sinar gamma. Yang kedua, spektroskopi gamma. Sinar gamma merupakan sinar yang tidak dapat terlihat oleh kasat mata, yang dihasilkan oleh bahan radioaktif. Oleh karena itu, perlu ada detektor untuk mengetahui keberadaannya. Detektor untuk menangkap sinar gamma yaitu NaL atau TI. Efek yang terjadi ketika sinar gamma mengenai detektor ini adalah efek fotolistrik, efek Compton, dan bentuk pasangan. Efek fotolistrik terjadi pada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit K pada sebuah atom, sehingga terjadi transisi elektron yang disisi dengan elektron dari kulit lain. Efek Compton terjadi ketika sinar gamma mengenai elektron terluar yang daya ikatnya kecil sehingga terjadi hamburan pada elektron bebasnya. Efek bentukan pasangan
terjadi pada sinar gamma yang melaju di dekat inti atom dengan bantuan sinar gamma yang cukup pasangan yang terbentuk adalah positron dan elektron. Dari ketiga efek tersebut menghasilkan sintilasi atau pancaran cahaya. Pancaran cahaya ini akan diteruskan ke fotokatoda dengan menguraikannya menjadi elektron-elektron. Namun, elektron ini masih lemah. Daya preamplifier dan tinggi pulsa dengan amplifier perlu diperkuat kembali. Elektron yang sudah diperkuat dimasukkan ke PMT sehingga memiliki keluaran ganda dari tegangan bertingkat dan banyak katoda. Spektroskopi gamma perlu diperhatikan resolusi tenaganya. Semakin kecil, semakin bagus data yang didapat. Semakin besar, malah semakin tidak valid. Agar lebih memahami tentang materi efek Compton, maka yuk kerjakan latihan soal berikut ini. Suatu berkas cahaya dalam eksperimen hamburan Compton terhambur dengan panjang gelombang 0,01 nanometer. Jika sudut hamburan foton adalah 90 derajat, berapakah panjang gelombang foton yang datang? Dari pertanyaan di atas, diketahui lambda aksen sama dengan 0,01 nanometer. Sama dengan 0,01 dikali 10 pangkat min 9 meter sama dengan 10 pangkat min 11 meter. Kemudian theta sama dengan 90. Lalu berapakah panjang gelombang foton yang datang? Panjang gelombang foton yang datang dapat ditemukan atau dapat dihitung dengan rumus, yaitu dengan persamaan lambda aksen lambda dengan H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. Kita masukkan lambda aksen yaitu 10 pangkat min 11 min lambda sama dengan ketetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second dibagi 9,1 kali 10 min 31 kilogram dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian dikali 1 min cos 90.
dengan lambda atau panjang gelombang foton yang datang sebesar 7,57 kali 10 pangkat min 12 meter. Baik teman-teman, itu adalah video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.